Shalom, perkenalkan nama saya Ida Wanti Grace Purba. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Prodi Teologi Angkatan 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hermeneutik menafsirkan nubuat. Selamat mendengarkan. Sebelum kita menafsirkan nubuat, terlebih dahulu kita harus mengerti definisi dari nubuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia, atau bisa juga disebut nubuat adalah suatu ramalan. Berbicara tentang ramalan, meskipun kita sudah hidup di zaman modern, tetapi banyak di antara kita yang masih percaya akan ramalan. Contohnya, ramalan dari zodiak, garis tangan, atau yang lainnya. Tetapi menurut buku hermeneutik sendiri menulis bahwa nubuat adalah berbicara atau menulis kejadian atau sebuah peristiwa yang belum terjadi. Nubuat pertama sekali tertulis di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Dan nubuat yang paling terkenal yaitu nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus yang sudah digenapi dan nubuat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang belum digenapi. Nubuat itu sendiri tidak berasal dari nabi yang memberitakannya, tetapi nubuat pastinya berasal dari Allah dan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Nubuat terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu nubuat dekat. Nubuat dekat itu adalah nubuat yang segera digenapi. Contohnya di dalam kitab 1 Samuel 28 ayat 16 sampai 19. Ketika Samuel menubuatkan tentang kematian Saul. Yang kedua, nubuat jauh. Nubuat jauh adalah nubuat yang lambat digenapi. Contohnya ada di Wahyu 22 ayat 7, nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari nubuat? Apa sih kegunaannya? Manfaat apa yang kita dapat ketika kita mempelajari nubuat? Nah, teman-teman, di sini saya ada mengambil 6 poin mengapa kita harus mempelajari nubuat. Yang pertama, nubuat memberi penghiburan. Paulus dalam memberitakan berita penghiburan kepada jemaat di Tesalonika menggunakan nubuat. Nubuatannya itu berkata bahwa orang yang meninggal akan mendahului pengangkatan orang-orang kudus. Nah, berita nubuatan ini menjadi sebuah berita penghiburan bagi jemaat di Tesalonika pada saat itu ketika mereka mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh keluarganya. Yang kedua, mengapa kita mempelajari nubuat? Karena nubuat memberi ketenangan. Kita sebagai umat manusia pasti pernah merasa takut, bahkan khawatir. Terlebih saat ini ketika kita tahu kita berada di dunia yang penuh dengan kekerasan, nafsu yang tinggi, bahkan selalu berpikiran buruk tentang hari depan. Namun di sini, orang Kristen harus percaya bahwa Allah lah yang mengetahui dan mengendalikan masa depan manusia. Sehingga orang yang percaya akan Allah menjadi tenang dan tidak ada rasa khawatir maupun takut. Nubuatan bahwa pengharapan kita kepada Allah memberikan kita ketenangan. Yang ketiga, nubuat dapat menobatkan orang. Ketika Paulus memulai pelayanannya di beberapa tempat dengan memberitakan Injil keselamatan dari Yesus dan menceritakan nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sehingga orang-orang yang mendengarkannya menjadi percaya, bahkan mereka takluk akan nubuatan yang disampaikan oleh Paulus, dan mereka meyakinkan diri mereka untuk menjadi pengikut Kristus pada saat itu. Nah, yang keempat, kenapa kita harus mempelajari nubuat? Nubuat dapat menyucikan. Kita tahu bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak Allah, kita harus hidup kudus sama seperti Allah adalah kudus. Dan hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita.
Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan kalau manusia harus berusaha untuk hidup tak bercacat. Hidup tak bercacat artinya hidup kudus, hidup suci. Karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan ingin mendapati kita hidup kudus, hidup suci sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, yang kelima, nubuat dapat memberi keyakinan yang teguh. Nubuat dapat memberi iman yang teguh. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Kalaupun itu lewat, sudah mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Nah, di masa-masa itu, setiap orang percaya semestinya harus hidup dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. 70 tahun ataupun 80 tahun itu adalah waktu yang singkat. Nah, selama waktu yang singkat itu, kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri dalam menantikan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan bertekun di dalam iman kita melewati setiap tantangan-tantangan yang ada, setiap problema yang ada. Keyakinan kita kepada Allah akan membuat kita untuk hidup tetap teguh di dalam Tuhan Yesus sampai Dia datang kedua kalinya. Yang terakhir, nubuat dapat menjernihkan. Nah, nubuat tentunya berbicara tentang masa depan atau masa yang akan datang. Manusia tidak tahu masa depannya, bahkan besok manusia tidak tahu seperti apa. Tetapi ketika kita percaya dan berpengharapan selalu pada Allah, hal tersebut dapat menjernihkan pikiran kita dari rasa takut, cemas, ataupun bimbang, khawatir. Karena ketika kita tahu bahwa Allah adalah pemegang masa depan manusia, kita menjadi tenang, pikiran kita akan jernih, dan selalu berpatokan pada Allah. Ketika kita hendak menafsirkan nubuat, kita harus mengenali tata atau pedoman-pedoman dalam menafsirkan nubuat. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengikuti prinsip-prinsip normal hermeneutik seperti penafsiran historis dan gramatikal atau yang lainnya. Dalam menafsirkan nubuat, yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa nubuat pastinya berasal dari Allah yang disampaikan melalui nabi, dan nabi tersebut akan bertanggung jawab untuk menyampaikan nubuat yang dari Allah kepada umatnya. Ketika menafsir nubuat, kita juga harus mengetahui latar belakang budaya, bahkan situasi pada saat nabi tersebut memberitakan nubuat yang dari Allah. Yang kedua, kita harus memahami kata-kata dalam nubuat menurut arti gramatikal yang normal. Nah, gramatikal di sini artinya menafsirkan dengan kata-kata atau dengan bahasa yang sederhana. Dalam sistem menafsirkan nubuat, kita juga harus terlebih dahulu memahami kata-kata yang digunakan dalam pengertian normalnya, sehingga ketika kita menafsirkannya, kita tidak asal menafsir dan tidak akan menimbulkan atau menghasilkan tafsiran yang salah. Yang ketiga, kita harus mempertimbangkan unsur sastra dengan mengakui bahasa kiasan atau dengan simbolis. Nah, bahasa kiasan di sini merupakan bahasa yang bukan makna kata yang sebenarnya, tetapi bahasa yang memakai suatu penekanan pada kata yang penting atau juga untuk keindahan dari sebuah kalimat. Contohnya itu dalam Mazmur 18 ayat 3 menggunakan bahasa kiasan, yaitu Allah adalah gunung batuku. Allah adalah gunung batuku arti ketika kita menafsirkannya, maka arti yang sebenarnya adalah Allah adalah kekuatan dan penopang yang kuat dan tidak akan goyah. Yang keempat, kita harus mencari penjelasan Allah yang sudah tercantum di dalam nubuat. Ada beberapa nubuat yang terdapat di Alkitab yang juga disertakan dengan sebuah penjelasan. Nah, dalam hal ini juga akan memudahkan kita untuk menafsirkan nubuat tersebut.
Contohnya dalam kitab Daniel 2, di mana diceritakan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Itu adalah sebuah nubuat yang disertakan dengan sebuah penjelasan, dan hal itu akan memudahkan penafsir untuk menafsirkan nubuat tersebut. Yang kelima, kita harus membandingkan ayat-ayat yang paralel atau ayat-ayat yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Alkitab memiliki banyak nubuat, dan setiap nubuat juga memiliki kesamaan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Contohnya itu dalam nubuat dalam Daniel 9 memiliki hubungan yang sama dengan nubuat di dalam Wahyu 13. Begitu juga halnya dengan nubuat di dalam kitab Yoel 2 memiliki hubungan yang sama dengan nubuat di dalam kitab Wahyu 19. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang memiliki hubungan yang sama. Dan hal ini tentunya akan mempermudah kita dalam melakukan penafsiran nubuat. Yang terakhir, kita harus mencari nubuat yang sudah digenapi dan nubuat yang belum digenapi. Nah, cara ini akan sangat mempermudah kita, karena nubuat yang sudah digenapi akan sangat menolong kita ketika menafsirkan nubuat yang belum digenapi. Kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi nubuat yang belum tergenapi secara harfiah, sama dengan ketika Tuhan menggenapi nubuat yang sudah tergenapi. Dengan keenam cara ini, kita akan bisa menafsirkan nubuat tersebut. Hal utama agar kita tidak menghasilkan tafsiran yang salah ketika menafsirkan nubuat, hendaknya kita terlebih dahulu berpatokan pada bahasa aslinya. Contohnya ketika kita menafsirkan nubuat di dalam Perjanjian Lama, kita harus melihat bahasa aslinya. Di Perjanjian Lama ada bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Nah, dalam Perjanjian Baru ada bahasa Yunani. Dalam menafsirkan nubuat, kita harus melihat bahasa asli nubuat tersebut. Demikianlah pedomannya, dan selamat menafsirkan. Sekian presentasi saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.